Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suprapto selaku dosen pengampu mata kuliah metode pemisahan dan pemurnian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan literatur mengenai aplikasi flotasi dengan judul Pengolahan Limbah Cair Industri Elektroplating dengan proses flotasi menggunakan metil ester sulfonat atau MES sebagai kolektor. Maka sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 kelas A dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama yakni saya sendiri. Nama saya Rika Priliawardani dengan NRP 542111015. Saya Anifa Diadul Maslaha dengan NRP 542111031. Baik, perkenalkan nama saya Helen Janet Renata, NRP 500421103. Perkenalkan, nama saya Nasa Syarifana, NRP 500421139 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Finalia Saya Alfani dengan NRP 50042111046. Abstrak, limbah industri merupakan permasalahan utama bagi negara yang sedang mengembangkan industri-industri besar seperti Indonesia. Limbah industri yang memiliki kandungan logam berat seperti limbah elektroplating tidak dapat langsung dibuang ke perairan karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk mengurangi atau menghilangkan kadar logam dalam air limbah tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengurangi kadar logam tembaga pada limbah elektroplating adalah menggunakan metode flotasi. Flotasi merupakan proses pemisahan mineral atau ion-ion melalui pengapungan dengan bantuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu pengaruh pH, konsentrasi kolektor pada proses pemisihan logam tembaga. Eksperimen ini dilakukan dengan umpan air limbah yang mengandung logam tembaga dengan konsentrasi awal 107,6 dengan variasi pH 4,567,8 dan variasi konsentrasi kolektor 200 mg, 300, 400, 500, dan 600 mg per liter. Setelah dianalisa menggunakan atomic absorption spectrophotometer, diperoleh persen pengisian tembaga terbaik pada kondisi pH 6 dengan konsentrasi metil ester sulfonat atau yang disebut MES 300 mg per liter, yaitu sebesar 67,19%. Pendahuluan, perkembangan industri di Indonesia saat ini berlangsung sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Banyaknya industri-industri yang menjadi pemicu meningkatnya pencemaran pada air yang berasal dari limbah industri yang dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah cair yang mengandung logam berat seperti besi, krom, tembaga, mangan, seng, dan nikel adalah dengan menggunakan metode flotasi. Flotasi sendiri merupakan proses pemisahan mineral atau ion melalui pengapungan dengan bantuan gelembung udara sampai ke permukaan air. Nah, pada proses flotasi ini dilakukan dengan menambahkan kolektor yang biasanya merupakan senyawa surfaktan. Beberapa faktor yang mempengaruhi flotasi ion logam adalah ukuran gelombang dan partikel, pH larutan, laju udara, dan konsentrasi kolektor. Surfaktan atau surface active agent adalah senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan dan terdiri dari molekul amfifatik, yaitu gugus hidrofilik yang suka air dan gugus hidrofobik yang tidak suka air. Metil ester sulfonat atau MES termasuk dalam jenis surfaktan anionik dengan struktur umum RCH, CO2Me, SO3Na, berbahan baku minyak nabati dan mengandung asam lemak. Baik, selanjutnya adalah proses electroplating adalah proses pelapisan logam menggunakan arus listrik dalam larutan elektrolit. Prinsip dasar dari proses electroplating adalah dengan menggunakan metode elektrolisis, di mana menempatkan ion-ion logam di atas substrat yang akan dilapisi. Penelitian pengolahan limbah logam berat menggunakan metode flotasi telah banyak dilakukan. Chang et al. Pada tahun 2021 melakukan penelitian penghilangan logam Cu menggunakan nanokolektor grafen oxide. Hosseinian et al. Pada tahun 2018 juga melakukan penelitian mengenai kondisi optimum dan mekanisme pemisahan ion Zn dengan menggunakan kolektor sodium dodesil sulfat atau SDS.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian pengolahan limbah cair elektroplating dengan proses flotasi menggunakan salah satu jenis surfaktan anionic yaitu metil ester sulfonat atau MES sebagai kolektor untuk memisahkan logam tembaga dari air limbah. Proses flotasi mampu memisahkan partikel-partikel yang berukuran kecil dengan sempurna dan lebih selektif dibandingkan dengan proses pengolahan limbah lain, dan juga lebih menguntungkan karena waktu pemisahannya lebih cepat serta biaya operasi yang relatif lebih murah. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Bahan yang digunakan yaitu limbah cair dari home industry electroplating, metil ester sulfonat atau MES, natrium hidroksida atau NaOH, dan asam klorida HCl sebagai pengatur pH, etanol sebagai filter, dan Aquades. Alat yang digunakan yaitu seperangkat unit flotasi, neraca analitik, beker gas 1000 ml, pengaduk, lampu ukur 500 ml, gelas ukur 1000 ml, corong kaca, pipet tetes, dan extach pH meter IP57. Berikut merupakan rangkaian dari alat flotasi yang digunakan. Yang pertama, satu, ini merupakan tabung udara atau kompresor. Yang kedua yaitu flowmeter. Yang ketiga merupakan bubbler. Yang keempat adalah kolom flotasi. Dan yang kelima yaitu penampung busa. Adapun kondisi yang ditetapkan, yang pertama yaitu konsentrasi logam awal sebesar 107,6 ppm, volume limbah elektroplating sebesar 500 ml, waktu operasi selama 30 menit, dan laju alir udara sebesar 1,5 cm3 per detik. Adapun kondisi yang diubah, yaitu konsentrasi kolektor diubah menjadi 200 mg per liter, 300 mg per liter, 400 mg per liter, 500 mg per liter, dan 600 mg per liter. Dan juga pH larutan diubah menjadi 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian adapun proses flotasi. Yang pertama yaitu menyiapkan limbah industri elektroplating dengan kadar 107,6 ppm sebanyak 500 ml sebagai umpan air limbah yang mengandung logam. Yang kedua, masukkan umpan tersebut ke dalam gelas beker sebesar 100 ml. Yang ketiga, tambahkan kolektor metil ester sulfonat atau MES dengan kadar 200, 300, 400, 500, dan 600 ppm. Kemudian larutan diatur pH-nya dengan menambahkan NaOH 0,1 normalitas atau HCl sebesar 0,1 normalitas hingga dicapai pH sebesar 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian larutan ditambahkan dengan 5 ml etanol sebagai filter. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rangkaian alat flotasi dan dialiri udara selama 30 menit. Lalu, limbah yang telah diproses dianalisis kadar CU-nya menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Presentasi pemisahan logam berat dari air limbah diperoleh dengan cara mengukur konsentrasi logam tembaga awal pada air limbah sebelum dilakukan proses flotasi dan konsentrasi logam tembaga akhir pada air limbah hasil pengolahan. Persamaan presentasi pemisahan logam adalah sebagai berikut, yaitu persen pemisahan logam sama dengan konsentrasi logam tembaga awal dikurangi konsentrasi logam tembaga akhir dibagi dengan konsentrasi logam tembaga awal dikali dengan 100%. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisa pada limbah elektroplating yang telah dilakukan pengolahan dengan metode flotasi, diperoleh konsentrasi tembaga akhir dan persen penyisihan tembaga. Pada hasil pengukuran sebelum proses flotasi, kandungan logam tembaga di dalam limbah elektroplating adalah sebesar 107,6 mg per liter dan pH 9,8. Kemudian pembahasan. Yang pertama, kami membahas mengenai pengaruh pH terhadap persen penyisihan logam. Pada umumnya, logam-logam akan memiliki muatan positif pada kondisi pH yang cenderung asam dan akan terbentuk hidroksida logam pada kondisi pH basah. Dalam proses flotasi, pengaruh pH sangat besar terhadap aktivitas ion kolektor maupun ion-ion logam yang terkandung di dalam larutan. Berikut juga kami sajikan grafik pengaruh pH terhadap persen penyisihan logam. Dapat kami ambil 3 poin penting, di mana hasil terbaik terjadi pada pH 6 dengan konsentrasi metil ester sulfonat 300 mg per liter
menghasilkan persen penyisian logam sebesar 67,19%. Pada konsentrasi kolektor 300 mg per liter, pH 4-6, hasil persen penyisian logam meningkat. Dari yang mulanya 44,23% menjadi 67,19%. Kemudian pada pH 6-8, persen penyisian logam mengalami penurunan menjadi 35,59%. Berikut juga kami jabarkan mengenai pengaruh pH terhadap persen penyisian logam. Pada pH yang besar, di dalam larutan banyak mengandung ion hidroksil atau OH- yang akan mempercepat terbentuknya CuOH4-2- di dalam larutan. Sehingga jumlah ion tembaga yang akan berikatan dengan kolektor metil ester sulfonat menjadi berkurang, dan persen penyisian logamnya menjadi kecil. Kemudian pH tembaga akan bermuatan 2+ hingga pH 6. Setelah itu akan membentuk CuO hingga pada pH 13, dan pada akhirnya akan terbentuk CuOH4-2-. Sedangkan pada pH yang rendah, di dalam larutan banyak mengandung ion-ion hidronium atau H3O+, di mana ion hidronium ini berasal dari penambahan asam klorida pada saat pengaturan pH larutan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan reaksi di mana H2O ditambahkan dengan HCl menjadi H3O+ ditambah dengan Cl-. Pada penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa adanya ion hidronium yang terbentuk ini akan mengakibatkan terjadinya persaingan antara ion hidronium dengan ion tembaga yang ada pada larutan untuk berikatan dengan ion kolektor pada permukaan gelembung. Dengan demikian, akan mengurangi proses pengambilan ion tembaga yang terkandung pada larutan dan persen penyisian logamnya menjadi kecil. Kemudian yang kedua, kami membahas mengenai pengaruh konsentrasi kolektor pada persen pemisahan logam, di mana konsentrasi kolektor merupakan salah satu parameter yang mempunyai pengaruh terhadap persen penyisian logam pada proses flotasi ion. Persen penyisian logam akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya konsentrasi kolektor yang ditambahkan pada larutan sampai pada konsentrasi tertentu. Juga kami sajikan grafik konsentrasi kolektor pada persen pemisahan logam, di mana kami juga menyajikan 3 poin penting. Hasil terbaik terjadi pada konsentrasi kolektor 300 mg per liter dan pH 6, menghasilkan persen pemisahan logam sebesar 67,19%. Pada pH 6 dengan konsentrasi kolektor 200 mg per liter sampai 300 mg per liter, hasil persen pemisihan logam meningkat dari 42,28% menjadi 67,19%. Kemudian pada konsentrasi kolektor 300 mg per liter sampai 600 mg per liter, persen penyisihan logam mengalami penurunan menjadi 42,19%. Selanjutnya, kami juga menjabarkan mengenai konsentrasi kolektor pada persen pemisahan logam. Hasil persen pemisahan logam meningkat karena pada konsentrasi kolektor yang besar, maka jumlah ion metil ester sulfonat yang terabsorpsi pada gelembung menjadi banyak, sehingga jumlah ion tembaga yang terabsorpsi pada gelembung juga semakin besar. Pada konsentrasi kolektor yang terlalu besar, persen penyisian logam menjadi penurunan. Hal ini dapat terjadi karena kolektor telah melewati konsentrasi Michel kritis atau KMK, di mana konsentrasi Michel kritis adalah konsentrasi surfaktan di mana mulai terjadi pembentukan Michel. Sedangkan Michel merupakan kumpulan dari molekul surfaktan yang membentuk partikel seukuran koloid. Di bagian slide sebelah kiri juga kami lampirkan gambar Michel. Nah, terbentuknya Michel ini menyebabkan proses absorpsi ion tembaga pada gelembung menjadi berkurang, di mana jika ion tembaga yang terabsorb pada gelembung berkurang, maka persentase penyisihan logam dari air limbah juga berkurang, yaitu seperti yang terjadi pada penambahan kolektor dengan konsentrasi kolektor 400, 500, dan 600 mg per liter. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk mengurangi kadar logam tembaga dalam limbah cair dapat dilakukan dengan metode flotasi menggunakan metil ester sulfonat sebagai kolektor. Keberhasilan dalam metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pH dan konsentrasi kolektor yang digunakan. Hasil terbaik yang didapatkan terjadi pada pH 6 dan konsentrasi kolektor seperti 300 mg per liter dengan menghasilkan persen pemisihan logam tembaga sebesar 7,19%.
Referensi dari ini dari pengolahan limbah cair industri electroplating dengan proses flotasi menggunakan metil ester sulfonat mes sebagai kolektor, yaitu dari Laurentius Urip Widodo, Bika Amalia Soleha, dan Hubi Matur Ilmah dari Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.